Halo friends, perkenalkan nama aku Jeremy dan di sini kita kembali lagi ngerjain soal C++ ya. Nah, soal ini diambil dari kemarin tuh kuis paralel 1 sama paralel 4 ya 2026 dan aku bakalan kasih link soalnya di bawah buat teman-teman yang belum ngerjain sendiri, tolong banget at least coba kerjain sendiri ya sebelum nonton video ini. Jadi boleh stop dulu videonya dan cobain sendiri dulu sebelum nonton video ini lebih lanjut. Oke, let's go. Udah ya? Udah kan? Oke, let's go. Oke, jadi soal ini kita disuruh istilahnya bikin sebuah kelas ya. 4 kelas. Persegi, segitiga, segi empat, dan lingkaran gitu ya. Di mana segitiga, segi empat, dan lingkaran ini turunan langsung dari ruang 2D, tapi persegi turunan dari segi empat, ya kan? Udah. Nah, kita lihat inputnya. Kalau kita lihat inputnya, di sini apa nih input ini? Kita lihat. Dia mau 5 eh, dua bentuk dua dimensi ya kan? Terus outputnya tuh merupakan luasannya gitu ya. Jadi intinya segitiga 3,58 tuh dia pengen pertama ngitung luas segitiganya, ini ngitung luas lingkaran, ini ngitung luas persegi, yang ini ngitung bla bla dan seterusnya kan. Lalu setelah 5 bentuk dua dimensi dimasukin, kita bakalan masuk ke ini ya, while loop yang pakai sentinel, di mana kalau kita ngetik angka A sama angka B, dia bakal ngeprint total luas dari A sampai B gitu kan. Kalau 15 berarti dari sini sampai sini, 24 berarti dari sini sampai sini gitu ya. Nih udah jelasin. Oke, without further ado, berarti sebenarnya ini gampang ya teman-teman ya. Kita langsung aja. Aku harap teman-teman udah familiar dengan ini ya. Semua yang aku tulis di sini. Kalau belum familiar, boleh coba dari yang nomor-nomor sebelumnya ya, yang nomor-nomor satu, yang kuis-kuis sebelumnya gitu. Oke, jadi kita ngapain dulu? Nah, teman-teman, kalau aku tuh sukanya ngerjain tuh dari inputnya dulu ya. Kita di sini lihat inputnya apa. Di sini inputnya ada angka 5, terus string ya. Nah, berarti gampangnya kita ngapain? Kita kayaknya bikin n dulu ya. Int n, terus kita cin si n-nya gitu ya. Lalu karena kita mau sejumlah n bentuk dua dimensi, kita berarti for loop aja ya. For loop sebanyak si n gitu ya. Nah, dalam for loop ini kita bakal mau ngapain? Kita bakalan mau terima habis ini tuh string ya. Nah, tapi kalau teman-teman lihat, segitiga kan butuh dua input ya. Lingkaran butuh satu input doang nih. Segi butuh satu input doang. Jadi gimana biar kita istilahnya tahu kita mau misalkan dua input apa satu input aja gitu kan. Nah, kita tahu dia tuh dua input sama satu input dari mana? Dari si string yang ini kan, ya kan? Makanya kita bikin string baru aja sini. Kita bakal namain dia bentuk. Oke. Nah, kita bakalan kita bakalan minta input baru. Itu. Oke, bentuk. Oke, nah sekarang, oh ya tadi udah ada. Nah sekarang kita bakal ngedeteksi apakah bentuknya itu segitiga gitu ya. If bentuk sama dengan segitiga ya, maka kita akan lakukan satu gitu kan. Kita bakal ngapain? Kita bakal mau alas sama tinggi ya nggak? Dimana kita bakal minta alas sama tingginya, lalu nanti kita proses di bawahnya. Nah kita bentuk yang lain dulu. Oke, trapesium, nggak usah trapesium. Oke, sejauh ini harusnya masih pada paham ya. Nah, sekarang ke bagian susahnya. Setelah kita dapat inputnya, berarti kan istilahnya kita pengen bikin segitiga ya, sebuah segitiga baru, ya nggak? Berarti kita pengen bikin sebuah segitiga baru. Ya, berarti kita istilahnya masukin alas sama tinggi. Sini, ya nggak? Ya kan? Nah, kalau gitu kita bikin aja kelasnya dulu. Oke? Nah, teman-teman, kan di sini dibilang tuh segitiga, segi empat, lingkaran sama segi empat tuh, segitiga, segi empat, lingkaran, segitiga, segi empat, lingkaran, iya. Turunan langsung dari, ini kan, turunan langsung dari ruang 2D gitu ya. Nah, teman-teman di sini masih paham istilah dari
kelas abstrak gitu ya. Karena sebenarnya untuk ruang 2D ini kita cuman butuh apa? Kita nggak butuh apa-apa kan sebenarnya dari ruang 2D. Ini kan cuma penamaan aja. Sebenarnya dia cuma ngasih tahu, iya ini anak-anak kayak ruang 2D, ya kan? Jadi sebenarnya kita bisa bikin ruang 2D ini sebagai kelas abstrak aja. Nah, kelas abstrak itu apa ya? Nah, kelas abstrak itu teman-teman, intinya sebuah kelas abstrak itu dikatain sebuah kelas abstrak ketika dia punya minimal satu ya, minimal satu pure virtual function. Nah, virtual function itu apa? Virtual function itu gini, teman-teman. Hitung luasnya deh, hitung luas sama dengan nol. Nah, ini adalah yang dinamain pure virtual function. Kenapa? Karena istilahnya tuh dia ngewajibin buat anak-anaknya itu untuk punya fungsi ini gitu ya. Dan kata virtual ini ya, gampangnya tuh gini. Kata virtual ini ketika dia punya anak, maksudnya ketika dia punya inheritance gitu ya. Kan ini base class hitungannya. Ketika dia punya inheritance, maka anaknya inheritance itu wajib punya fungsi ini, dan kata virtual ini gampangnya tuh dia bakalan ngelaksanain fungsi yang paling bawah gitu loh. Jadi kalau misalkan dia beranak sampai 10 kali ya, misalkan ruang 2D punya anak A punya anak B, B punya anak C. Nah, mereka semua punya fungsi sama hitung luas. Nah, yang bakal terlaksana tetap yang paling bawah nanti. Misalkan C mau hitung luas nanti ya udah dia pakai fungsi yang di si C gitu. Gampangnya tuh virtual ini intinya dia akan ngelaksanain fungsi ini yang namanya sama di istilahnya keturunan paling bawah gitu. Nah, udah gitu aja. Sekarang kita tinggal bikin kelas lingkaran ya. Lingkaran apa tadi apa ya? Yang pertama, segitiga dulu. Segitiga di mana ya dia mau publik ruang 2D ya. Gak apa-apa. Oke. Nah, dia sebuah segitiga punya alas sama tinggi ya. Tapi jangan alas sama tinggi deh, teman-teman. Ini kan bilangan bulat ya. Kita ganti double ya. Double, double ya. Ini double dan ini juga double. Oke. Hmm. Oke, ini juga double. Nah, sekarang buat ngitung luas segitiga kayak mana, guys? Ya, ngitung luas segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2 ya. Oke, sebelum itu kita bikin konstruktor dulu ya. Kita bikin si konstruktor si segitiga ya. Dia terima sebuah double A ya. Double al alas double tinggi ya. Terus alas sama dengan alas yang dimasukin, tinggi sama dengan tinggi. Nah, karena dia tuh anaknya si ruang 2D, maka kita wajibin dia punya si fungsi luas itu. Nah, untuk luas segitiga ini ya rumusnya teman-teman ya. Setengah kali alas kali tinggi. Oke. Nah, tinggal kita bikin aja untuk kelas yang lain, guys. Untuk kelas, kelas kuis 2, kelas persegi nih, ya kan? Oke, sip. Oke, ya kan? Boleh dibaca dulu. Dia terima double dan sisi ini bakalan jadi dimasukin sisi si persegi bakalan diisi sama sisi yang dimasukin di sini, kan? Nah, kata kunci di sini teman-teman, buat yang belum nonton video aku yang kemarin, kata kunci di sini tuh melambangkan si persegi ini ya. Jadi sebenarnya di sini tuh ini kan namanya arrow operator ya guys ya. Arrow operator. Arrow operator tuh dipakai khusus buat istilahnya pointer. Nah, ini sebenarnya di sini tuh pointer. Jadi sebenarnya aku juga bisa bikin kayak apa ya? Di sini nggak bisa ya. Oh, gini, aku bisa bikin objek ini ya. Untuk objek ini aku mau alamatnya, mau isinya dari alamat ini. Terus ini aku titikin. Ya, ya, sama aja sebenarnya. Jadi ini kan masih jalan ya. Ini bukti kalau si persegi ini itu inilah objeknya intinya. Objek ini yang punya ini kan sampai gitu. Tapi kita giniin aja. Oke, sekarang lanjut ke kelas. Ini apa sih tadi? Hmm, oke. Karena udah sama aja ya teman-teman ya. Nah, di sini jangan gini deh, kita bikin lebih rapi lagi. Kita bikin dia punya double
cons cons double P ya, 15. Bye bye. Pi. Oke, lalu terakhir, terakhir. Ups, up. Terakhir berarti sih segi 4, jangan segi 4, kita bikin dia sebagai anak, jangan publik ruang 2D ya. Kita bikin dia sebagai anak dari si eh, oh salah teman-teman, berarti yang ini salah nih aku nih. Kita bikin dia, oh enggak, kita terusin aja dulu si persegi ini ya. Untuk untuk segi 4 dia masih sama ya. Publik ruang 2D. Oke, klik. Sip, sip. Nah, untuk persegi teman-teman ini aku salah, maaf. Ini kita taruh di bawah. Untuk persegi berarti kita bakal bikin di bawah sini gitu ya. Oke, persegi dia bakalan nge-inherit dari segi 4. Oke. Nah, konstruktornya di sini dia berarti butuh, sabar, kita berarti bikin ulang konstruktornya. Berarti untuk konstruktor, persegi ini bakal punya konstruktor ya, dari double sisi, terus segi 4, sisi. Nah, kayak gini. Ya kan? Hup, hup. Nah, kayak gini ya. Jadi salah satunya dari ini kita bikin konstruktor perseginya dulu ya. Terus segi 4 nih. Kita bikin konstruktornya karena dia anaknya sih si segi 4. Oke, masih gampang ya teman-teman ya. Ini intinya wajib ya teman-teman ya. Kan soalnya dia kan anaknya si segi 4 kan ya. Dan segi 4 tuh butuh konstruktor ini. Jadi kita masukin aja gitu. Panjang dan lebarnya sama kan istilahnya. Kan persegi itu istilah panjang dan lebar sama kan ya. Makanya kita masukin panjangnya sama dengan sisi, lebarnya juga sama dengan sisi. Jadi sama aja. Oke, kalau udah sekarang tinggal kita implementasi teman-teman. Oke, sini kita bikin gampang gini aja. Kita bikin segitiga baru dulu ya. Oh, salah guys. Maaf. Kita bikin segitiga ya. Kita kan bikin segitiga. Terus kita namain segitiga baru aja. Oke, di mana isinya tuh alas sama tinggi kan. Nah, sekarang kita bakal hitung si luas segitiganya, ya kan? Kita simpen dalam double sini. Karena tiap fungsi kita tuh nge-return double sini ya. Nggak apa-apa, sebenarnya kodenya agak panjang, tapi asal teman-teman nyaman bacanya, eh aku saranin ya pokoknya yang nyaman dibaca lah. Nah, karena kita mau iterasi ya 1 sampai 5, 2 sampai 4, enaknya tiap kali kita ngitung luas bentuknya kita simpen di dalam vektor aja. Oke. Oh ya, manip juga boleh. Oke. Nah, tiap kita ngitung nilai barunya ya, kita bakalan dapatkan nih hasil luas segitiganya. Baru kita pushback aja. Oke. Nah, kita lakuin buat semua bangunan. Harus jadi pintar nih. Oke. Sip. Lingkaran juga. Hap, hap, hap. Oke. Segi 4 juga, gas. Hap, hap, hap. Oke. Nah, sekarang kita udah ngitung semua luas dari eh, bentuk-bentuk kita ya. Sekarang setelah looping itu kita mau ngapain? Setelah ininya beres, kan kita keluar dari loop itu ya teman-teman ya. Berarti sekarang kita nerima A sama B gitu ya. A sama B gitu ya. In A, B. Lalu kita bakalan, kalau teman-teman lihat kayak min 9, min 100, min 11, min 1, dia kan bakal berhenti di situ ya. Nah, itu namanya sentinel kan. Kita enaknya kalau kayak gitu kita pakai while loop aja. Oke. Nah, min 9 kan di A ya teman-teman ya. Misalkan aku udah masukin 1, 5, 2, 4 gitu ya. Eh, kita cek 2 kali deh. Berarti kita pertama masukin A dulu ya. Jadi jika A tidak sama dengan min 9 gitu ya, eh, maka kita masukin si B gitu ya. Oke. Nah, apain kita sekarang?
bakal masukin terus. Dan kita berarti kalau kita udah punya semua luasnya di sini, kita mau ngiterasi dari mana tuh? Kita bakal iterasi ya. For int i dari A sampai A-1 sampai B ya. Gitu ya. Oke, kalau 15 kan mulai dari 0 ya teman-teman nih. Berarti kan ini 15 ini kan maksudnya dari 0 sampai 4 ya. Ya kan? Berarti dari 0 sampai kurang dari 5. Berarti 4 kan? Oke, benar. Kita mau si out si luasnya. Berarti kita butuh sum ya. Kita butuh sum di sini. Kita bikin di sini sum. Oke. Jadi kita bakalan sum tambah sama dengan luas bentuk. Oke. Nah, ketika udah beres loopingannya, maka kita bakalan si out ya. Si out eh itu mau A terus strip gini ya. Strip B terus non titik 2 gitu. Fix as position sum. Oke. Nah, ketika kita udah print sumnya, kita jangan lupa buat looping selanjutnya ya, sumnya kita nolin. Iya. Oke. Kayaknya udah gitu aja teman-teman. Coba kita jalanin. Oke, bener ya teman-teman ya. Ini bener nih. Aku lupa guys. Ini input outputnya salah ya. Ini yang bener nih. Oke. Soalnya kalau teman-teman lihat solusinya, bener kan? Nanti juga kalau teman-teman pakai jawaban yang udah ke ACC ini, eh hasilnya segini kok. Jadi itu buat kuis yang ini. Bye bye guys. Bye bye.